Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar untuk malam hari ini? Tentu ada sukacita, ada kebahagiaan tersendiri bagi kita sebagai kaum bapa. Dan bagi kami pun kesukacitaan terbesar bagi kita semua untuk malam hari ini. Karena saya pribadi boleh menyapa bapak-bapak yang ada di rumah pada saat ini, yang sudah siap sedia untuk beribadah. Dan harapan kami, bapak-bapak semua ada dalam kesehatan. Dan harapan kami juga yang ada dalam kelemahan tubuh, Tuhan akan memberikan kesembuhan dan pemulihan. Nah, sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu untuk mohon bimbingan Roh Kudus melalui doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, puji syukur kami naikkan kepadamu Tuhan yang sungguh baik dalam hidup kami sampai pada saat ini. Kalau pada malam hari ini Tuhan, kami bersama dengan Pelkat PKB akan tiba waktunya kembali bersekutu bersama dengan Tuhan. Dan kami pun akan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, kuasai hati dan pikiran kami, supaya kami dapat memahami, mengerti, dan melakukan akan kebenaran firman-Mu yang akan kami baca, bahkan yang akan kami renungkan. Ya Tuhan, ampunilah setiap dosa dan pelanggaran kami, supaya kami boleh dilayakkan untuk memuji Tuhan dan mendengarkan firman-Mu. Hanya dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, Bapak-bapak yang terkasih dalam Tuhan, pembacaan kita pada saat ini terambil dari Hosea pasal 9 ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-9 yang menyatakan, "Janganlah bersukacita hai Israel, janganlah bersorak-sorak seperti bangsa-bangsa, sebab engkau telah berzina dengan meninggalkan Allahmu, engkau telah mencintai upah sundal di segala tempat penggirikan gandum. Tempat penggirikan gandum dan tempat pemerasan anggur tidak akan memberi mereka makan, dan anggur akan mengecewakan mereka. Mereka tidak akan tetap diam di tanah Tuhan. Tetapi Efraim harus kembali ke Mesir dan di Asyur. Mereka akan memakan makanan najis. Mereka tidak akan mempersembahkan korban curahan anggur kepada Tuhan, dan korban-korban sembelihan mereka tidak akan menyenangkan hatinya. Roti mereka adalah seperti roti perkabungan. Semua yang memakannya akan menjadi najis, sebab roti mereka adalah untuk dirinya sendiri, tidak boleh dibawa ke dalam rumah Tuhan. Apakah yang hendak kamu perbuat pada waktu pertemuan raya dan pada waktu hari raya Tuhan? Sebab walaupun mereka menggalakkan diri dari pemusnahan, Mesir akan mengumpulkan mereka, Memphis akan menguburkan mereka, rumput akan menutupi barang-barang perak mereka yang berharga, onak akan tumbuh dalam kemah-kemah mereka. Sudah datang hari-hari penghukuman, sudah datang hari-hari pembalasan, Israel akan mengalaminya. Nabi adalah seorang pandir, orang yang penuh roh adalah orang gila. Oleh karena besarnya kesalahanmu dan besarnya permusuhan, Efraim umat Allahku sedang mengintai Nabi, jerat penangkap burung ada di sepanjang jalannya, permusuhan ada di rumah Allahnya. Busuk sangat perbuatan mereka seperti pada hari-hari Gibea. Ia akan mengingat kesalahan mereka dan akan menghukum dosa mereka." Sejauh demikian akan pembacaan firman Tuhan bagi kita pada malam hari ini. Terpujilah Kristus, haleluya. Nah, bapak-bapak yang dikasihi di dalam Yesus Kristus, pada perenungan firman Tuhan pada saat ini, ada sebuah judul renungan firman Tuhan yang ada dalam Sabda Bina Umat yang menyatakan ketidaksetiaan Israel, Allah membiarkannya jatuh dalam pembuangan. Nah, bapak-bapak yang dikasihi oleh Yesus Kristus, dalam seminggu sepekan ini kita pun diajak
untuk memahami, mengulas kitab Hosea yang berbicara tentang sundal, yaitu kebobrokan moral serta spiritualitas mereka yang jauh dari kehendak Allah, di mana mereka mulai menjual diri serta iman mereka pada kegelapan dosa dunia. Mereka menjadi pelacur. Luar biasa, Bapak-bapak yang dikasihi Tuhan. Dan dalam kitab Hosea kita dapat melihat banyak menggunakan kata-kata sundal. Dan ini menunjukkan kehancuran bangsa Israel akibat perilaku buruk. Dan kitab Hosea ini pun menyampaikan ada 3 hal akan kelemahan umat kesayangan Allah yang terhanyut dalam dosa. Ada 3 hal Bapak-bapak yang dikasihi Tuhan. Apakah itu? Yang pertama adalah peribadahan, di mana bangsa Israel melakukan penyembahan berhala, penyembahan dewa-dewi, penyembahan Baal. Yang artinya di sini bangsa Israel menduakan Tuhan. Kenapa? Apa bukti mereka sudah meninggalkan Tuhan? Apa bukti bagi bangsa Israel bahwa mereka sudah selingkuh, sudah menduakan Tuhan? Mari kita baca ayatnya yang keempat. Mari Bapak-bapak lihat bersama ya di ayatnya yang keempat, di mana bangsa Israel tidak akan mempersembahkan korban curahan anggur kepada Tuhan. Dan selanjutnya ya, boleh dibaca oleh Bapak-bapak yang ada di rumah yang sedang mengikuti ibadah saat ini. Yang kedua, tentang perilaku. Ini adalah kelemahan perilaku, di mana bangsa Israel memiliki kesenangan pribadi yang tidak lagi taat kepada Tuhan. Namun bahagianya mereka hanyalah bahagia sementara, dan itu pun mendatangkan akan kesia-siaan bahkan penyesalan. Mengapa disebut itu bersifat sementara? Mengapa itu disebut mendatangkan kesia-siaan? Lihat Bapak-bapak di ayat yang pertama. Boleh ya dilihat ya ayatnya yang pertama. Di sana Allah dengan tegas berkata dan melarang, "Janganlah bersukacita hai Israel. Janganlah bersorak-sorai seperti bangsa-bangsa." Dengan selanjutnya ya Bapak-bapak ya, boleh dibaca ya, semakin dipahami apa artinya itu. Janganlah, berarti itu adalah sebuah larangan. Janganlah bersorak-sorai. Dengan apa? Dengan perilakumu yang saat ini yang sudah tidak taat kepada Allah. Jangan engkau bersorak-sorai katanya seperti bangsa-bangsa lain. Jangan Anda bangga dengan perilakumu itu. Itu maksud Tuhan pada ayatnya yang pertama. Nah, perkataan yang ketiga ini adalah perkataan bangsa Israel. Di sini perkataan sesungguhnya Allah hadir memberikan sebuah peringatan bagi bangsa Israel. Peringatan apa itu Bapak-bapak? Lihat di ayatnya yang ke-7 ya. Ayatnya yang ke-7 dikatakan ini adalah sebuah peringatan. Sudah datang hari-hari penghukuman, sudah datang hari-hari pembalasan. Israel akan mengalaminya, ya. Itu penghukuman yang disampaikan oleh Nabi Hosea. Ya. Penghukuman telah tiba dan bangsa Israel akan mengalaminya. Itu di ayatnya yang ke-7. Kenapa? Akibat perkataan mereka. Mereka selalu berkata yang tidak benar. Mereka berkata yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan Allah.
Maka di sini mereka tidak mengerti arti peringatan itu. Mereka malah menuduh Nabi seorang pandir, katanya di ayatnya yang ke-7. Pandir, bodoh. Dan bahkan Nabi dikatakan adalah orang gila. Luar biasa ya, mereka berani berkata demikian. Nah, bangsa Israel merasa paling tahu apa yang dapat menyenangkan akan hati Tuhan Allah. Padahal bangsa Israel itu hanya menjalankan ritual demi ritual ibadah yang tidak ada arti, yang tidak ada makna. Ibadah kosong artinya di sini Bapak-bapak. Dan bangsa Israel pun tidak menyadari dengan perkataan yang menghina itu adalah sangat menyakitkan akan hati Tuhan Allah. Menghina manusia saja kalau dihina sakit hati ya Bapak-bapak ya. Sakit hati ya kalau dihina ya. Itu sudah pasti. Maka karena perkataan dan karena perilaku mereka, datanglah penghukuman dari Tuhan kepada bangsa Israel. Itu tadi yang dikatakan di ayatnya yang ke-7. Oleh karena besarnya kesalahanmu dan besarnya permusuhanmu, penghukuman akan dialami oleh bangsa Israel. Nah, Bapak-bapak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, lalu bagaimanakah rasanya ketika Tuhan sudah menjauh dari diri kita akibat sikap perilaku dan perkataan kita yang tidak menyenangkan hati Tuhan? Dan apakah reaksi Bapak-bapak ketika kita sudah merasakan bahwa Allah sesungguhnya tidak lagi peduli dengan kita? Tentu seperti situasi yang saat ini yang sedang kita alami, di mana Allah sedang menguji ketaatan kita, sedang menguji kesetiaan iman kita di dalam situasi pandemi COVID-19. Kita diajak taat untuk tetap berdiam saja di rumah, ya. Kita juga dikatakan di sini harus taat. Jangan lupa pakai masker. Kita juga selalu diingatkan tetaplah taat. Jangan lupa mencuci tangan. Ini adalah sebagai bentuk ketaatan dan kesetiaan kita kepada pemerintah. Dan itu jugalah yang akan kita lakukan. Mari kita juga setia dan taat dengan perintah Tuhan Allah. Jangan karena kita tidak melihat Tuhan Allah sehingga kita tidak taat. Karena kita melihat pemerintah yang berseragam rapi dan gagah lalu kita tunduk kepada pemerintah. Tetapi kalau kita juga bisa tunduk kepada pemerintah kita juga harus tunduk kepada Allah. Karena memang kita harus percaya bahwa pemerintah itu adalah wakil Allah untuk mendidik kita ada dalam kepatuhan. Nah, Bapak-bapak yang terkasih di dalam Yesus Kristus, pasti Bapak-bapak akan merasakan begitu berat dalam menjalani dan menghadapi ketika persoalan dan pergumulan penderitaan bersilih ganti. Maka di dalam situasi inilah kita mulai merasa kebingungan dan lalu kita mulai mencari Tuhan dan kita mulai merasakan akan segala apa yang kurang dan mulai kita merasakan bahwa Tuhan sudah tidak mau berdampingan dengan kita, bahwa kita sudah mulai merasakan Tuhan memang sudah jauh dari kehidupan kita. Nah, Bapak-bapak yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita dapat melihat dari melalui kitab Hosea ini, di mana bangsa Israel yang tidak pernah berubah, semakin bangsa Israel melakukan penyelewengan, semakin Allah membiarkan akan mereka berjalan menurut keputusan mereka.
Dan Hosea ini pun jelas ia menyampaikan kepada umat Israel bahwa Allah telah membiarkan mereka, siapa mereka? Bangsa Israel jatuh dalam kehancuran karena mereka telah menduakan Tuhan Allah. Maka Allah pun tidak peduli dengan persoalan, dengan penderitaan yang sedang dihadapi oleh bangsa Israel. Karena di sana dikatakan dalam judul perikop kita, ketidaksetiaan Israel, Allah membiarkannya jatuh dalam pembuangan. Itu akibat ketidaktaatan mereka kepada Allah. Nah, Bapak-bapak yang dikasihi oleh Yesus Kristus, dalam zaman modern saat ini ada banyak tawaran dunia yang dapat menghancurkan akan iman kita. Maka kita harus lebih waspada. Maka kita pun sebagai bapak-bapak harus lebih berhati-hati. Bukan karena ada kemauan, tetapi karena ada kesempatan. Maka kita pun sebagai bapak-bapak yang beriman, bijaksanalah, berhikmalah, tetaplah nomor satukan Tuhan Allah di dalam kehidupan kita sebagai bapak rumah tangga, sebagai suami, sebagai seorang karyawan. Tetaplah miliki komitmen. Tetaplah pakai prinsip yang memajukan iman, yang siap menjadi teladan di tengah-tengah keluarga, yang siap menjadi teladan di lingkungan kita, yang siap menjadi teladan di dalam pekerjaan kita. Bahwa kita adalah anak Allah yang taat kepada Tuhan kita, yang selalu taat dalam ibadah. Nah, apa sih arti ibadah ini Bapak-bapak yang dikasihi Tuhan? Arti ibadah adalah hati yang kudus memuji Tuhan sebagai sang sumber berkat bagi kita. Bukan dengan cara ibadah itu yang harus sorak-sorai, bukan Bapak-bapak. Bukan ibadah itu yang harus haleluya puji Tuhan, bukan demikian yang Tuhan mau. Tetapi di sini yang Tuhan mau di dalam beribadah itu, marilah kita memberi diri kita dengan tulus di dalam memaknai, di dalam memahami, dan terlebih untuk melakukan akan kebenaran firman Tuhan Allah. Itulah ibadah yang sangat berarti dalam hidup kita. Bukan yang harus kita loncat-loncat, ya, bukan. Nah, mari Bapak-bapak yang dikasihi oleh Yesus Kristus untuk berbenah membangun spiritualitas dengan cinta kasih Allah yang selalu taat kepada kehendak Allah, dengan memakai perkataan yang baik dan benar, dengan perilaku hidup yang sangat layak untuk dicontoh dan diteladani oleh keluarga kita, yang selalu mengutamakan Tuhan Allah, yang selalu mengandalkan Tuhan Allah, yang selalu mendahulukan Tuhan Allah di dalam setiap tugas dan tanggung jawab kita. Karena itulah ibadah yang sejati, dan tentunya itu adalah menyenangkan hati Tuhan. Oleh sebab itu, ketika kita ada dalam kekudusan datang kepada Tuhan untuk beribadah, hilangkanlah rasa khawatirnya, hilanglah akan rasa takut kita, karena kita percaya Tuhan akan menolong dalam setiap apa yang sedang kita hadapi. Tuhan Yesus memberkati Bapak-bapak. Shalom. Amin.